Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan presentasi tentang penipuan dan pengamanan komputer. Di sini saya Sili Zaidan. Saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya. Saya Melia Hayati. Saya Naila Sabrina. Baik, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Naila Sabrina. Nah, di materi ini tuh ada fraud dan komputer fraud. Nah, sebelum kita masuk ke komputer fraud itu, kita harus tahu apa sih itu fraud. Fraud atau kecurangan itu merupakan tindakan memperoleh keuntungan secara tidak adil dari orang lain. Secara hukum, suatu tindakan baru yang tidak dikategorikan sebagai fraud apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya pernyataan atau informasi yang tidak benar, adanya fakta penting yang mempengaruhi keputusan seseorang, adanya niat untuk menipu, serta adanya ketergantungan yang wajar terhadap korban terhadap informasi yang menyesatkan tersebut, sehingga akhirnya ia bertindak. Nah, selain itu, harus ada kerugian atau kerusakan yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Nah, untuk komputer fraud-nya sendiri itu, komputer fraud merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat utama dalam menjalankan aksi ilegal. Ya, boleh dilanjut. Nah, apa aja sih penyebab dari penipuan melalui komputer? Penyebabnya itu bisa dari akses internet yang tidak terbatas. Itu tuh karena kelalaian dari pengguna. Lalu ada lemahnya sistem keamanan jaringan, tingginya pengetahuan teknis para pelaku, atau lalu ada kekurangan perhatian masyarakat terhadap kejahatan cyber, dan belum memadainya perangkat hukum untuk mengatur. Boleh di next. Nah, penyebab-penyebab tadi itu masih berhubungan sama fraud triangle. Fraud triangle ini tuh menggambarkan kombinasi antara kesempatan dan pola pikir yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Nah, bagi sebagian besar pelaku yang baru pertama kali terlibat dalam fraud, terdapat 3 kondisi utama. Biasanya muncul pada saat terjadinya kecurangan, yaitu ada tekanan atau pressure, peluang atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Ya, boleh di next. Nah, untuk pressure sendiri itu kalau dari individu itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tekanan finansial, tekanan emosional, dan tekanan gaya hidup. Nah, untuk tekanan finansial sendiri, itu tekanan keuangan yang sering terjadi menjadi faktor utama untuk memicu karyawan melakukan kecurangan. Nah, tekanan ini bisa kayak berupa gaya hidup yang melebihi kemampuan finansial. Jadi, yaitu melakukan kecurangan gara-gara gaya hidupnya itu yang tinggi. Jadi, dia mengambil beberapa uang untuk memenuhi gaya hidupnya itu. Nah, selanjutnya itu ada tekanan emosional. Nah, tekanan kedua ini berkaitan dengan kondisi emosional. Banyak karyawan yang melakukan fraud dengan dorongan keserakahan. Dan ada pula yang terdorong karena perasaan yang tidak puas, marah, atau merasa diperlakukan secara tidak adil oleh oleh perusahaannya itu. Nah, yang ketiga itu ada tekanan gaya hidup. Nah, tekanan ini tuh dapat mempengaruhi perilaku fraud adalah tuntutan gaya hidup. Nah, ini mirip kayak yang finansial tadi. Jadi untuk memenuhi gaya hidupnya, jadi dia tuh melakukan fraud, mengambil beberapa keuntungan yang seharusnya bukan dia miliki gitu. Untuk organisasi itu ada financial statement pressure triangle. Nah, di mana tekanan ini tuh yang umum, yang paling umum yang merupakan kebutuhan perusahaan untuk mencapai atau melampaui target laba
agar harga saham tetap stabil. Nah, tekanan ini tuh seringkali muncul akibat proyeksi laba yang terlalu ambisius, standar kinerja yang tidak realistis, atau skema intensif yang mendorong karyawan untuk memasukkan data demi mempertahankan posisi atau mendapatkan bonus. Yang kedua itu ada peluang. Peluang itu di mana kondisi atau situasi tertentu, termasuk kemampuan individu yang memungkinkan seorang untuk melakukan fraud. Jadi kalau yang ini tuh dia memanfaatkan peluang yang ada dari agar dia tuh bisa melakukan fraud. Nah, yang ketiga itu ada rasionalisasi. Ini tuh mekanisme psikologis yang digunakan pelaku untuk membenarkan tindakan ilegal yang mereka lakukan. Jadi tuh mereka melakukan tindakan fraud ini karena merasa hal yang mereka lakukan itu emang seharusnya dia lakukan. Jadi dia menganggap tindakan yang ia lakukan itu benar. Jadi mereka melakukan fraud. Ya. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi penipuan melalui komputer. Penipuan melalui komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan pada bagian mana dari sistem informasi akuntansi yang menjadi target utama manipulasi pelaku. Yang pertama ada input fraud atau penipuan masukan. Jenis penipuan ini merupakan yang paling dasar dan paling sering terjadi. Penipuan masukan berfokus pada manipulasi data sebelum data tersebut diolah oleh sistem komputer. Pelaku mengeksploitasi fakta bahwa sistem hanya akan memproses apapun yang ia terima. Contoh yang paling merugikan adalah penciptaan data transaksi atau entitas palsu. Misalnya, seorang pegawai dapat membuat entry karyawan fiktif pada daftar gaji. Sistem kemudian secara otomatis memproses gaji untuk entitas fiktif tersebut, dan dana hasil kecurangan dialihkan ke rekening pelaku. Intinya, jika data inputnya curang, maka hasil akhirnya tanpa disadari oleh sistem juga akan curang. Kemudian yang kedua ada prosesor fraud atau penipuan prosesor. Penipuan prosesor ini melibatkan penyalahgunaan kapasitas pemrosesan dan sumber daya komputasi perusahaan. Ini adalah bentuk pencurian aset non-fisik, yaitu pencurian waktu dan kapasitas. Ketika seorang karyawan menggunakan komputer kantor dan jaringan perusahaan, termasuk server berkapasitas tinggi, untuk menjalankan kegiatan pribadi seperti bermain game, maka ia sedang melakukan penipuan prosesor. Tindakan ini merugikan organisasi dalam bentuk penggunaan energi, penurunan efisiensi jaringan, dan pengekangan kapasitas yang seharusnya dialokasikan untuk operasional bisnis. Selanjutnya. Yang ketiga ada computer instruction fraud atau penipuan instruksi komputer. Kategori ini merupakan yang paling kompleks dan membutuhkan keahlian teknis tingkat tinggi. Penipuan instruksi melibatkan modifikasi terhadap kode program atau instruksi perangkat lunak yang sah agar program berjalan sesuai kehendak pelaku. Beberapa tekniknya yaitu program Trojan Horse atau program kuda Troya dan teknik pembulatan uang atau rundown teknik. Nah, Trojan Horse ini yaitu kode berbahaya yang diselipkan ke dalam program resmi. Kode ini tetap tersembunyi hingga diaktifkan untuk melakukan fungsi non-otorisasi seperti pencurian kata sandi. Kemudian untuk yang rundown teknik, seperti dalam transaksi bervolume tinggi. Nah, selisih pembulatan yang sangat kecil dari setiap perhitungan pecahan dialihkan secara sistemis ke akun milik pelaku. Meskipun nilai per transaksinya sangat kecil, akumulasi dari ribuan transaksi dapat menghasilkan jumlah yang signifikan. Yang keempat, ada data fraud, yaitu penipuan data. Data sendiri merupakan aset kritis organisasi dan penipuan data adalah jenis penipuan komputer yang paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian finansial terbesar. Penipuan ini berfokus pada integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Pelaku dapat mencuri data rahasia perusahaan seperti rencana bisnis, data pelanggan, atau informasi hak milik intelektual untuk dijual kepada pihak ketiga ataupun kompetitor. Bentuk yang lebih merusak adalah serangan
ransomware, di mana pelaku mengenkripsi data penting organisasi dan menuntut tebusan agar data dapat diakses kembali. Pencegahan penipuan data harus menjadi prioritas utama setiap strategi keamanan. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, ada output fraud atau penipuan keluaran. Kategori ini berfokus pada penyalahgunaan hasil atau keluaran informasi dari sistem, baik dalam bentuk digital maupun cetak. Dalam banyak kasus, proses pengeluaran informasi mungkin sah, tetapi penggunaan informasi tersebut melanggar hukum. Contohnya, pencurian laporan rahasia yang tercetak dari mesin cetak atau penggunaan kamera dan perangkat perekam untuk mengambil gambar informasi sensitif yang ditampilkan di layar monitor. Pengendalian output harus memastikan bahwa informasi rahasia hanya dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang benar-benar berwenang. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada deteksi dan penghindaran penipuan komputer. Eh, ada beberapa dari deteksi dan penghindaran penipuan komputer. Yang pertama itu ada bentuk teknik penipuan komputer. Penipuan komputer mencakup berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah melalui manipulasi sistem, data, atau jaringan. Terdapat berbagai metode yang digunakan pelaku, mulai dari malware, hacking, botnet, hingga teknik manipulasi data tingkat lanjut. Lalu yang kedua, ada upaya penghindaran atau penjagaan penipuan komputer. Pencegahan merupakan garis pertahanan pertama dan paling penting. Berbagai langkah yang dirancang untuk meningkatkan kesulitan melakukan penipuan yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya fraud. Eh, Mungkin salah satu ada penguatan pengendalian internal organisasi yang perlu mengembangkan sistem pengendalian internal yang kokoh, yang mencakup pemisahan fungsi antara akuntansi dan teknologi informasi, pembatasan akses baik secara fisik maupun digital, serta penerapan mekanisme otorisasi transaksi yang bersifat berjenjang. Selain itu, sistem harus dilengkapi dengan prosedur autentikasi untuk memverifikasi identitas sesuatu karyawan sebelum sesuatu transaksi diizinkan untuk diproses. Lalu yang terakhir ada deteksi penipuan komputer. Deteksi merupakan elemen yang sangat krusial dalam meminimalkan kerugian akibat tindakan penipuan. Mengingat banyak bentuk penipuan berbasis komputer berlangsung dalam periode yang panjang sebelum akhirnya terungkap. Dalam sejumlah kasus pada perusahaan berskala besar, kegiatan intrusi bahkan baru berhasil diidentifikasi setelah mencapai durasi rata-rata sekitar 416 hari. Program penilaian risiko penipuan, organisasi perlu merumuskan program penilaian risiko yang bertujuan mengevaluasi probabilitas serta konsekuensi dari tindakan penipuan, sekaligus menilai efektivitas pengendalian yang telah diterapkan. Penilaian ini menjadi landasan utama dalam mengembangkan mekanisme deteksi yang lebih efektif. Baik, kesimpulannya, penipuan komputer merupakan ancaman yang didorong oleh konvergensi, tekanan, peluang, dan rasionalisasi dalam segitiga kecurangan. Penipuan ini dieksekusi melalui manipulasi pada berbagai tahap sistem dari masukan dan instruksi kode hingga pencurian data dan penyalahgunaan keluaran. Strategi pertahanan yang efektif harus mengedepankan penghindaran melalui penguatan kontrol internal, pemisahan tugas, dan keamanan jaringan yang ketat untuk meniadakan peluang. Deteksi didukung oleh audit forensik dan detektif dunia maya, sementara kunci jangka panjang terletak pada penanaman integritas dan penegakan hukum yang tegas untuk menghilangkan rasionalisasi di dalam organisasi. Baik, mungkin segini aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.